Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, saya dulu. Oke, perkenalkan, saya Ahmad Zahir Azami dari Prodi Teknik Elektro semester 1. Ya, pada kesempatan kali ini saya dan bersama rekan mahasiswa saya nanti bersama Sigma dan juga ada Arya. Kita sudah bareng-bareng ya di lokasi kita masing-masing dan bersama para audiens yang hari ini akan kita tanyai. Oke, hari ini saya sudah bersama siapa? Cecil. Ya, dengan Mbak Cecil. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya kali ini ya. Baik teman-teman, pada kali ini saya nantinya akan bertanya terkait bullying ya teman-teman. Ya, jadi kami dari kelompok saya bersama rekan Sigma dan rekan Arya mendapatkan tugas dari Bu Laili untuk menanyakan terkait bullying ya pada masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat tentang bullying dan lain sebagainya. Oke, bersama teman-teman nanti saya akan bergantian ya dengan rekan Sigma dan juga Arya di video kali ini. Oke, masuk saja untuk pertanyaan yang pertama soal bullying. Apakah Anda percaya bahwa korban bullying harus melaporkan kejadian tersebut? Nah, sebelumnya seperti ini kan, ada contohnya, ada seorang anak yang dibully temannya waktu di sekolah ataupun di lingkungan. Nah, apakah anak ini sebagai korban bullying harus melaporkan kejadian tersebut? Ya, tersebut itu ya melaporkannya ke keluarga atau melaporkannya ke siapa, ke gurunya, seperti itu. Bagaimana? Ya, menurut saya korban bullying harus melaporkan kejadian tersebut karena dengan adanya laporan tersebut dapat membantu mengurangi adanya bullying yang lain di luar sana. Juga memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan dukungan yang mestinya mereka butuhkan. Namun, bagi saya penting juga memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara tanpa adanya rasa takut akan pembalasan nantinya atau rasa hina dari korban tersebut. Adanya pendidikan, dukungan dari keluarga, teman, dan pihak yang berwenang sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada korban. Ya, berarti pada intinya korban yang tadi saya contohkan tadi ini sudah seharusnya melaporkan kejadian ya kepada pihak ya terdekat, keluarga ataupun gurunya, seperti itu ya. Iya. Baik, oke, terima kasih. Kita selanjutnya akan berganti ke Mas Arya ya. Oke, silakan Mas Arya. Permisi Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya mahasiswa dari Universitas Tulungagung. Masnya namanya siapa? Nama saya Syahrizal. Oh, Mas Syahrizal. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Bila Masnya berkenan untuk menjawab. Iya, Bapak. Masnya tahu kan tentang apa itu bullying? Ya, tahu. Menurut Mas nih, apa yang Mas ketahui tentang bullying? Kalau menurut saya, bullying itu bisa diartikan sebagai tindakan yang kurang mengenakan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain dalam bentuk verbal, fisik, atau dalam bentuk sosial. Biasanya terjadi di kehidupan langsung atau di media sosial. Menurut Mas nih, apa penyebab utama seseorang itu melakukan tindakan bullying? Kalau menurut saya pribadi, orang melakukan tindakan bullying itu ada beberapa faktor, tetapi salah satu faktor utamanya itu ada mungkin dia ada masalah di rumah, terus merasa frustasi, terus dia mencari orang yang bisa untuk menjadi pelampiasan masalahnya di rumah.
dan kurangnya empati anak muda zaman sekarang jadi salah satu penyebab utama di mana bullying itu marak terjadi. Baik, terima kasih rekan Arya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, terkait bullying. Bagaimana pendapat Mbak Cecil jika ada program-program pencegahan bullying di sekolah atau di komunitas? Ya, saya sangat mendukung adanya program-program pencegahan bullying di sekolah ataupun di komunitas. Karena program seperti ini dapat mengedukasi anak-anak dan orang dewasa tentang dampak negatif dan cara menghindari bullying. Selain itu, adanya program seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung. Ini adalah langkah positif untuk membangun kesadaran di kalangan generasi muda. Oke, baik. Jadi intinya untuk program-program pencegahan bullying di sekolah dan komunitas ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan ya. Iya. Ya, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berganti lagi ya. Kita akan berganti ke rekan Sigma. Ya, silakan rekan Sigma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigma Diari Ngarifi Maulana dari Prodi Elektro. Di sini saya ingin mewawancara Bu Wahyu sebagai narasumber. Nggak yakin kamu. Oh, toh? Iya, enggak ya. Kan nama saya Sigma. Dari Prodi TI di sini saya akan mewawancarai Bu Wahyu dengan tema bullying di masyarakat. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigma Diari Ngarifi Maulana. Saya dari Prodi Elektro. Di sini saya bersama Bu Wahyu ingin mewawancarai terkait dengan tema bullying. Untuk Bu Wahyu, dipersilakan perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih, saya Nur Eka Wahyuningsih ataupun bisa dipanggil dengan Bu Wahyu. Oke, kita langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Apakah Bu Wahyu melihat bullying sebagai masalah yang serius di masyarakat? Terima kasih pertanyaannya. Saya melihat bullying termasuk salah satu permasalahan yang serius yang ada di masyarakat. Apalagi masyarakat kita yang sekarang seperti ini kondisinya, di mana ketika seseorang itu mengalami bullying, seseorang itu bisa terkena fisiknya. Selain fisiknya juga bisa menyakiti mental ataupun psikologi seseorang. Banyak juga kan di berita-berita ataupun fenomena-fenomena kabar yang ada, seseorang yang terkena bullying entah itu di usia muda ataupun di usia tua, mereka sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat dengan bullying yang terjadi itu. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu berarti sudah permasalahan yang dihadapinya itu sudah cukup sangat memberatkan bagi dirinya. Terima kasih untuk Bu Wahyu untuk jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Bu Wahyu tahu alasan utama seseorang terkena bullying? Menurut saya dengan pengalaman yang sudah terjadi selama ini, seseorang bisa terkena bullying itu salah satunya mungkin karena keadaan fisik. Karena seseorang itu, setiap orang kan keadaan fisiknya berbeda-beda. Ya alhamdulillah kalau seseorang itu diberi keadaan fisik yang normal. Ada juga kan mungkin dengan keadaan fisik yang kurang. Sehingga dengan keadaan fisik yang kurang itu mungkin orang lain memanfaatkan kekurangannya itu untuk dibully, dengan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, untuk mempertahankan dirinya, sehingga pembulian itu bisa terjadi. Terus bisa juga karena agama, karena mungkin mayoritas di dalam suatu masyarakat itu beragama A dan dia berada di agama yang minoritas, itu bisa juga sebagai alasan kenapa dia bisa dibully. Terus kemudian bisa juga karena keunikan. Keunikan itu bisa karena keunikan tingkah lakunya, keunikan sifatnya.
di mana keunikan-keunikan itu orang lain kurang bisa menerima keunikan orang tersebut, sehingga bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami ataupun menerima bullying dari lingkungan masyarakat. Terima kasih untuk jawaban yang kedua. Untuk pertanyaan yang terakhir, langkah efektif apa menurut Bu Wahyu bisa menekan angka bullying yang sering terjadi di masyarakat saat ini? Ya, bagus. Ada beberapa langkah yang menurut saya itu perlu dilakukan dan mungkin memang sudah dilakukan, dan ini juga didukung oleh program pemerintah. Salah satunya dengan landasan pendidikan, di mana sekarang di dunia pendidikan itu bullying, anti-bullying dan anti perundungan itu sangat digadang-gadang di lingkungan sekolah, di mana nanti diharapkan ketika seseorang itu sudah paham tentang apa itu bullying, itu tidak melakukan bullying ketika dia terjun di lingkungan masyarakat. Terus kemudian juga ada lagi itu untuk orang tua harus mengawasi anaknya. Ketika orang tua nanti perhatian dan mengawasi anaknya, sehingga anaknya nanti mampu memiliki kepribadian yang bagus, sehingga anaknya tidak menjadi korban bullying. Terus kemudian menurut saya juga perlu adanya psikologis, orang yang ahli di bidang psikologis, di mana orang itu nanti bisa diupayakan membantu bagi korban-korban yang sudah terkena bullying. Selain itu juga sangat perlu ada peraturan, mungkin peraturan di dalam suatu masyarakat. Entah itu mungkin disepakati oleh masyarakat, semisal sampai ada permasalahan bullying, hal apa yang harus diterima oleh pembuli agar pembuli ini jera tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Jadi menurut saya juga harus ada kekompakan dari suatu masyarakat. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Ya. Dan mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Saya Sigma Giri Maulana dan Bu Wahyu izin undur diri. Baik, terima kasih rekan Sigma. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih seputar bullying. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara masyarakat menganggap bullying di masa lalu dan saat ini? Ya, baik. Ada. Menurut saya ada, karena pada masa dulu banyak orang yang menganggap bullying sebagai bagian dari proses tumbuh atau hal yang harus dialami oleh semua orang. Namun pada saat ini masyarakat mulai menyadari bahwa bullying adalah masalah yang serius yang harus segera diatasi. Tidak peduli apakah itu terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Pendidikan dan pemahaman tentang efek jangka panjang dari bullying semakin meningkat, sehingga masyarakat kini lebih responsif dalam menghadapi masalah-masalah ini. Oke, terima kasih, cukup jelas sekali untuk jawabannya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita akan ganti lagi ke Mas Arya, ya. Silakan Mas Arya. Oke Mas, ini saya ada satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana pendapat Mas tentang kondisi korban akibat bullying? Korban bullying, Iya. yang pasti korban akan sangat dirugikan, terutama di mentalnya. Biasanya kalau korban bullying itu yang pertama dirasakan adalah bisa depresi, minder kepada lingkungan sosial, dan yang paling parah itu bisa lebih diri. Untuk korbannya itu yang sangat jelas terserang itu psikisnya. Baik Mas, terima kasih atas jawaban yang berikan tadi. Saya mohon maaf bila mengganggu waktunya Mas. Baik, terima kasih
terakhir kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir terkait bullying ya teman-teman. Oke, apa harapan Mbak Cecil terkait masalah bullying di masa depan? Ya, baik. Untuk harapan saya adalah semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menghormati satu sama lain dan tidak membiarkan bullying terjadi dimanapun. Saya berharap kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli dengan ruang yang aman bagi setiap orang tanpa adanya rasa takut akan pelecehan ataupun intimidasi. Dengan mengurangi bullying bukan hanya tugas korban atau pelaku, tetapi tanggung jawab bersama kita semua untuk mencegahnya. Wow, baik. Oke, gitu ya. Jadi pada intinya bullying itu di masa depan harus sangat-sangat diperhatikan ya, dari aspek korban dan juga pelaku seperti itu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Ahmad Azami dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lain, rekan Arya dan juga Sigma, mohon maaf jika dari awal hingga akhir dari kami ada informasi yang kami berikan kurang tepat ataupun dirasa tidak benar ya, kami mohon maaf. Oke, saya akan tutup untuk wawancara terkait bullying ya. Terima kasih Mbak Cecil untuk waktunya, dan yang terakhir kita ketemu lagi di lain waktu. See you semuanya.